واجعل مستمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربنا ما قد سألنا يا الله عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله باللقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من tentunya untuk penceramah berikutnya ya tentunya di sini Tuan Guru Kiai Haji M. Alfi Firdaus LCMA sudah hadir tengah-tengah kita dan waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Majelis Ratibul Haddad Bapak Ustadz Ian Bahtiar dan seluruh jamaah Majelis Zikir Ratibul Haddad di Serpong Jaya. Yang saya hormati guru kami Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan. Nah, ini yang benar tadi sempat keliru. Beliau bukan MUI Serpong, tapi beliau anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Jadi segala permasalahan hukum yang akan dipublikasikan ke masyarakat, beliau ini salah satu tim yang akan menentukan layak atau tidaknya sebuah produk hukum untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, dari
berbagai tempat ya. Ada dari Nusa Indah tadi, dari Pocis, dari Buaran, dari Serpong Jaya sendiri, dan ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan semuanya, ya, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan di dalam menjalankan ibadah, melaksanakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini dengan suasana yang cerah, bersama-sama kita hadir dalam melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Hal yang paling penting yang dapat kita ambil hikmah dari pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj ini adalah kita dapat saling mengingatkan. Jadi mohon maaf, jangan terburu-buru menghukumi bahwa kegiatan kita di negara penganut paham sekuler. Sekuler itu sebuah konsep di mana Islam, agama itu dipisahkan daripada kehidupan keseharian. Jadi kalau masalah sholat itu di masjid, Islam hanya di masjid. Kita bersosialisasi, kita bermasyarakat itu harus menanggalkan keislaman kita. Misal, memakai jilbab itu layaknya cuma di masjid. Kalau misalnya keluar dari rumah, keluar dari masjid, tidak perlu pakai jilbab. Ini satu pemahaman sekuler. Jadi kalau misalnya orang melaksanakan sholat dianggap aneh, orang menunjukkan keislaman, identitas keislaman itu menjadi sesuatu yang tabu. Apakah itu berlaku? Apakah itu ada seperti itu? Ada. Misalnya di mana? Di negara Turki. Semalam ada pengajian Isra Mi'raj juga. Jadi ini saya ulangi cerita ini. Di Turki itu suatu saat dipimpin oleh seorang pemimpin. Dia Islam. Cuman pemikirannya itu berusaha untuk memisahkan Islam daripada orang Islam. Yang namanya siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Beliau memimpin tidak lama, mulai tahun 1923 sampai 1933, cukup 10 tahun. Tidak boleh ada yang namanya azan. Tidak boleh ada namanya atribut keislaman. Bahkan misalnya bekerja, kita sekolah, ketika waktu saatnya melaksanakan sholat zuhur misalnya, ini izinnya ini agak sulit kita melaksanakan sholat zuhur. Akibatnya apa? Nah, ini akibatnya ini yang jadi masalah. Coba nanti lihat di YouTube ya. Sekarang kan media online ini gampang diakses. Diinformasikan bahwa banyak orang Turki itu yang tidak kenal namanya sholawat. Salah satu buktinya, ya, dibuktikan di dalam sebuah wawancara. Ditanya, beberapa orang tanya, apa kamu Islam? Saya Islam. Bisa sholawat enggak? Ada yang menjawab, apa itu sholawat? Ada yang menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada juga yang menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Tapi coba, kalau di sini saya tanya, bisa baca syahadat? Bagaimana bacaannya? Illallah
Muhammad Rasulullah. Bisa baca salawat? Bagaimana bacaannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ya ini kan terbukti bahwa apa? Salah satu hikmah kita mengadakan hari besar ini, terpupuknya nilai keimanan itu berhasil. Lah coba kalau misalnya tidak boleh mengadakan, misalnya mengadakan kegiatan hari besar Islam, dianggap ini nggak sesuai. Coba 10 tahun secara serentak berlaku secara nasional se-Indonesia hal ini terjadi, apa yang terjadi? Mungkin para hadirin tidak masalah, tetapi anak cucu kita nanti bermasalah. Oleh karena itu tidak salah kalau kemudian kita hadir, datang, ya, menghadiri acara, tidak salah, selama di dalam kegiatan itu tidak tercampur dengan kegiatan-kegiatan, agenda-agenda sifatnya khurafat. Ya, ayo saya ingin bukti nih, baca sholawat ini bener enggak ini? Coba vokalisnya disiapkan, baca kita sama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ternyata para hadirin hadirat masih banyak yang hafal. Ini salah satunya apa? Karena kita sering mendengarkan daripada bacaan sholawat, dan juga kita sering menghadiri kegiatan-kegiatan hari besar Islam yang insya Allah ini banyak faedah manfaat, tidak hanya untuk kita tetapi untuk juga anak cucu kita. Para hadirin rahimakumullah, begini, saya ingin menyikapi ya, sebuah hadis
yang sering kali dibacakan kullu bid'ah ad-dalalah finnar. Seringkali ini didengung-dengungkan. Mohon maaf, kalau kita ingin memahami hadis ini, mari kita bandingkan dengan hadis yang lain. Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ini kan menyampaikan sebuah kalimat nasihat hadisnya ini seringkali disesuaikan dengan kondisi situasinya. Maknanya hadis itu terkadang bersifat umum, tetapi terkadang hadis ini bersifat khusus, yang kadang tidak bisa saling ditabrak-tabrakkan antara satu dengan yang lain. Contoh, Nabi pernah berpesan, pesannya adalah la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Artinya la yuflih, tidak akan selamat, tidak akan beruntung, tidak akan sukses qaumun, sebuah kaum, walau, dan seandainya amrahum, pemimpin kaum itu, imra'atan, adalah seorang perempuan. Kalau ada sebuah negara, sebuah institusi, sebuah pemerintahan, kalau misalnya mengacu pada hadis ini, itu perempuan, berarti negara ini akan hancur binasa. Kalau memahami hadis ini. Tapi Nabi menyampaikan hadis ini sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena ketika Nabi ditanya masalah sebuah kasus di sebuah negara, itu ceritanya ada sebuah negara ini terjadi pertikaian keluarga, antar keluarga saling bunuh membunuh dalam rangka apa? Untuk mendapatkan jabatan paling bergengsi, yaitu sebagai raja. Sampai akhirnya si abang membunuh adiknya, adik berikutnya bunuh abangnya, sampai tersisa satu, yaitu adiknya perempuan masih usia 9 tahun, tidak ngerti apa-apa, tidak mengerti bagaimana cara memimpin, tidak mengerti cara menjadi seorang panutan, masih 9 tahun, masih anak-anak perempuan. Maka kasus itu ditanyakan kepada Nabi, bagaimana kalau ini kemudian anak ini menjadi pemimpin? Maka Nabi menyampaikan nasihat, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Nah, kalau begitu hadis ini berlaku bagi siapa? Kalau pemimpinnya itu tidak memiliki kepandaian, ya, kalau masih anak-anak dan itu perempuan. Tapi bagaimana kalau seorang orang perempuan menjadi, contoh di Tangerang Selatan, wali kotanya siapa? Yang waktu itu perempuan, ibu, sukses tidak? Sukses, hebat, malah sekarang mau mencalonkan gubernur. Nah, itu pengen tahu. Ya, apakah kemudian nanti Tangsel akan binasa? Tidak. Ya. Apakah nanti kalau menjadi misalnya Tangsel jadi gubernur, apakah akan Banten akan hancur? Tidak. Lihat situasi dan kondisinya dan memahami hadis. Kalau ingin membahas masalah bid'ah, jangan berfatwa terlebih dahulu, kecuali Anda sudah membaca tentang buku-buku literasi Islam tentang bid'ah secara total. Saya kasih sebuah kitab, nanti silakan dibaca. Misalnya kitab yang klasik ditulis oleh almarhum al-maghfurlah Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kitabnya apa? Risalatul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu terjemahan PDF-nya banyak bahasa Indonesia. Silakan di-download nanti. Di babak pertama itu dibahas masalah bid'ah. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, masih kurang jelas, pakai kitab yang lain. Ada kitab yang baru ditulis oleh orang Indonesia juga. Ya, nama kitabnya adalah Al-Bid'ah Al-Hasanah 'inda Syafi'iyah fil Ibadah. Al-Bid'ah Al-Hasanah 'inda Syafi'iyah
fil ibadah. Penulisnya siapa namanya? Namanya Abu Umar Danang. Ya, kitab ini berbahasa Arab, tetapi begitu detail. Beliau di awal pembukaan bukunya menceritakan kenapa sih kok ada orang mengatakan bid'ah itu dimaknai secara sempit. Kenapa kegiatan kita ini dianggap bid'ah? Ada mengatakan, oh enggak, ini bukan bid'ah, itu masuk bid'ah hasanah. Macam-macam pendapatnya. Itu dijelaskan dalam kitab ini. Sehingga apa? Kalau kita minimal lah dua baca antara yang klasik dengan yang kontemporer yang baru ini, kalau kita pahami baca dengan seksama, insya Allah kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ya, mohon maaf ini perlu saya sampaikan. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk saling menasihati. Para hadirin rahimakumullah, gimana? Saya ngomong sampai jam berapa ini? Ini kan yang ngatur MC, ya kan? Saya harus tanya. Oh 10 menit, baru saya ngomong mau 1 jam, tidak boleh berarti. Ya rahimakumullah, apa hikmahnya dapat kita petik dari Isra Mi'raj ini adalah jangan lupa untuk kita itu melaksanakan sholat. Permasalahannya kita ini kan macam-macam ya Bapak Ibu sekalian ya. Hadir enggak di sini orang yang punya 10 tahun yang lalu tidak pernah sholat, tapi hari ini dia hadir sholat. Ada enggak orang yang hadir di sini enggak? Tidak ada, ini sholat semua ya dulu ya. Sholat semua kan? Nah, ya. Ada enggak yang mengalami masa jahiliyah? Pak, saya mulai umur 15 tahun, oh enggak, 20 tahun Pak, sampai umur 40 tahun enggak pernah sholat. Ya, hadir enggak orang di sini? Hadir? Enggak ada ya. Atau misalnya, Pak, saya itu pernah Pak mengalami alam kegelapan. Saya itu puasa yang enggak, sholat yang enggak, cara kodoknya gimana Pak? Saya juga kepingin masuk surga ya. Badan saya tatoan, gimana ini? Nah ini yang perlu kita ingatkan. Selama haid kandung badan, jangan pernah untuk lupa sholat. Masih suka hutang, tetap sholat tuh ya. Apapun kita lakukan tetap sholat. Lalu bagaimana cara mengkodok sholat, bagaimana? Nah ini penting. Ternyata sholat itu sulit, sholat itu ya. Sampai-sampai saking sulitnya sholat, Rasulullah memberikan kebijakan. Apa kebijakan Rasulullah? Kalau perempuan haid itu misalnya di bulan Ramadan boleh tidak puasa, tetapi setelah bulan Ramadan selesai dan dia sedang bulan suci, perempuan yang haid tadi harus mengqadha pada hari yang lain. Tetapi ini tidak berlaku untuk sholat. Perempuan haid tidak boleh melaksanakan sholat dan tidak perlu mengqadha sholat. Tetapi ya, kalau dalam keadaan suci, baik bapak-bapak atau ibu-ibu kemudian lupa tidak melaksanakan sholat, maka wajib untuk mengganti sholat pada hari yang lain ketika dia ingat. Nah Pak, sekarang gimana? Saya 5 tahun tidak pernah sholat. Kodoknya gimana? Gampang tidak kira-kira? Sulit ya. Kodoknya sulit. Cara bagaimana? Nah ini macam-macam. Menurut Ibnu Hazm, beliau bercerita, kalau kita 10 tahun tidak pernah sholat, cara kodoknya adalah, ini pendapat beliau ya, menurut pendapat beliau, cara kodoknya adalah dengan cara memperbanyak amal soleh ya, memperbanyak amal soleh, ditingkatkan amal baiknya. Ini menurut Ibnu Hazm. Menurut ulama yang lain adalah tetap wajib mengkodok sesuai dengan apa yang tinggalkan, tetapi berdasarkan apa? Kemampuan dia ya. Berdasarkan apa? Yang dia ingat kira-kira berapa tahun, semampu dia, seingat dia, semampu dia, seingat dia, semampu, seingat, semampu, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya sekarang masih sehat ya, saya tahun tidak pernah sholat, ya semampu mungkin kerjakan, dikodok sholatnya ya. Duhurnya 4 rakaat, tambahkan salah satu duhur yang wajib, yang adaan, kemudian kodokan berikutnya 4 rakaat, dicicil terus sampai nanti insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya begini caranya. Kalau misalnya pernah punya utang, apapun itu, baik utang mal, harta atau utang sholat, tulis. Sebagai apa? Wasiat. Tujuannya apa? Supaya tahu nanti ahli warisnya bahwa ini dulu yang meninggal, misalnya meninggal nih, itu punya hutang. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in itu disampaikan bahwa kalau misalnya ada orang misalnya meninggal menyisakan utang sholat, ada cara yang dilakukan yang harus dilakukan oleh ahli waris. Apa itu? Di antaranya bisa mengqadha dengan sesuai dengan sholat yang ditinggalkan si mayit, kalau tidak dengan membayar fidyah. Ya, makanya kan kadang di sini banyak nih, ada orang meninggal, jenazah di depan, di belakang ada beras bertumpuk-tumpuk. Ya, tapi itu tolong dihitung betul. Ini mayat berapa lama tidak pernah sholat? Kenapa? Karena fidyahnya satu sholat itu sudah sama dengan satu kali fidyah, seperti halnya meninggalkan satu hari puasa. Ya, berarti berapa fidyah? 0,6 berapa? 0,6 gram kurang lebih. Ya, kalau misalnya setahun, kalikannya setahun, satu hari 5 kali, kaliin 365 hari, itu fidyahnya. Ya, maka dari itu selama hayat masih dikandung badan, ya, selama masih bisa melaksanakan sholat, ayo kita laksanakan sholat semampu kita. Ya, untungnya dalam rukun sholat itu tidak tercantum namanya khusyuk. Coba kalau misalnya rukun sholat satunya khusyuk, repot kita, batal semua sholat kita. Iya kan? Batal semua. Untungnya walaupun sholat Allahu Akbar, ingat ini, ingat itu, ini. Ada nggak gitu sholatnya? Ada. Hadir orangnya? Hadir. Alhamdulillah. Ya tidak apa-apa, yang penting sholat. Iya, yang penting sholat. Insya Allah, pelan, insya Allah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini oleh-oleh sedikit dari saya. Ya, itu saja bisa saya sampaikan. Karena insya Allah ini Al-Habib alhamdulillah penceramah utama Habib Ghais, ya, Habib Ghais sudah hadir. Insya Allah mari kita dengarkan dengan seksama nasihat beliau, Pak, insya Allah yang sangat luar biasa, insya Allah. Ya, siap untuk mendengarkan nasihat? Mata masih 24 jam, 24 watt, masih 100 watt atau udah 5 watt? Ya, mudah-mudahan ya tetap semangat. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan jazaa. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.